Hai semuanya, bersama aku Margareta. Hari ini aku mau berbagi cerita sama teman-teman mengenai kehidupan aku yang mungkin kehidupan yang pahit, kehidupan yang susah yang pernah aku alamin gitu semasa aku SMP mungkin. Oke, kita berbagi cerita bukan berarti kita mengeluh dengan kehidupan ya teman-teman. Aku itu 11 saudara, tapi 2 udah dipanggil Tuhan, jadi sekarang tinggal 9 gitu. Banyak saudara itu ternyata sangat menyenangkan bagi aku, apalagi ketika kita berkumpul bareng, ketemu cerita-cerita. Biarpun waktu kecilnya kita sering berantem, tapi kalau udah pisah gitu, udah jauhan, itu sangat ngangenin gitu. Pokoknya seru gitu, banyak saudara. Biarpun dulu aku SMP, SMA mungkin aku malu ngakuin kalau banyak saudara, karena banyak saudara di kampungku. Kita saudara gitu, ternyata sangat menyenangkan. Dan aku dulu kalau ditanya teman berapa saudara, 11 saudara gitu, aku tuh rasanya malu gitu. Ternyata itu sangat menyenangkan, kebanggaan tersendiri juga buat diri sendiri. Kenapa bangga? Ya bangga aja karena senang gitu punya saudara banyak. Cuman pernah suatu ketika kan kita kalau udah nggak pasti disuruh papa ngelanjut SMP-nya ke kota, karena kebetulan aku kan di desa gitu, tinggal di desa, tinggal sama orang tua di desa, dan mama papa itu punya rumah di kota gitu, dan rumah itu dikhususkan buat anak-anaknya nanti yang melanjutkan sekolah gitu, udah selesai dari SD melanjutkan sekolah SMP dan seterusnya di rumah itu gitu. Pas kebetulan aku selesai SD, aku tinggal di situ bersama kakakku. Aku SMP, kakakku SMA, yang satunya kuliah. Terus pernah suatu ketika itu sangat menyedihkan sekali dalam hidup aku, dan benar-benar susah buat aku lupain, dan sampai sekarang aku selalu ingat. Pernah suatu ketika papa telat ngirim uang gitu kan. Biasanya papa itu setiap bulan datang ngasih uang bulanan gitu. Pas kebetulan saat itu papa tuh telat datang gitu, mungkin sekitar telatnya itu 2 minggu gitu. Dan waktu itu kita mau hubungin kan susah, karena HP belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang mah gampang, tinggal telepon. Kalau zaman dulu susah gitu, saking kita udah nggak punya duit. Kakak aku yang pertama itu yang kuliah ngajak aku nih pergi ke radio RRI Pontianak. Kan kebetulan aku tinggalnya di Pontianak ya, Kalimantan Barat. Dek, kok bapak belum ngirim duit ya, katanya. Coba kita itu yuk ke radio itu ngirim berita gitu. Dan di situ dikasih tahu minta dikirimkan duit gitu sama papa, karena kita udah nggak punya uang gitu. Zaman dulu tuh kayak gitu. Jadi kalau habis uang kirimnya papa belum datang, jadi kita ke radio ngirim berita gitu. Ngantri banget itu, ingat sampai sekarang saya ingat itu, ngantri banget. Terus harinya berangkat sekolah aku perut lapar karena belum makan, perut lapar gitu. Pas di sekolah tuh aku kelaparan, nyampe ke rumah juga nggak makan, jadi cuman minum air putih aja gitu. Dan aku sama kakakku nangis gitu, sedih banget kok papa belum datang gitu. Dan ternyata ditunggu-tunggu, akhirnya papa datang. Kita marah tuh sama papa, kok bapak tega gitu, sampai udah selama ini udah 1 bulan lebih bapak nggak datang, kami kehabisan duit. Dan bapak senyum, ternyata makanya bapak telat datang, bapak sakit. Dan kenapa nggak kirim lewat pos? Kalau kirim lewat pos itu seminggu waktunya baru sampai dulu, zaman dulu ya.
Kalau ke bank itu papa tuh harus lumayan jauh dari kota, karena kita benar-benar di desa ya, jauh gitu dari kotanya gitu. Kalau lewat bank mungkin dulu zaman dulu bisa 3 hari kali. Udah gitu pernah dulu papa ngirim uang lewat orang yang kebetulan saudaranya juga ada yang di Pontianak gitu. Pernah, tapi uang itu nggak sampai ke kita, nggak tahu orang itu lupa ngasih apa gimana gitu kan. Papa nanya, kan ada papa ngirim uang ke ini gitu, dan kita bilang nggak ada, sampai sekarang uangnya nggak ada, dan sampai sekarang nggak ada itu uang titipan papa saya. Makanya mulai dari situ papa saya tuh nggak mau ngirim uang lewat orang gitu, pasti usahakan papa itu datangnya setiap bulan gitu, ngasih kita uang makan gitu. Pokoknya saking yang benar-benar saya nggak bisa lupain tuh, saking susahnya kita, aku sama kakakku tuh nyari uang receh, nyari uang koin gitu. Beli uang koin saya lupa tuh hanya berapa, buat kita beli mie 1, beli telur 1. Jadi mie-nya itu buat siang, mie-nya buat siang. Karena pagi itu kita kelaparan, cuman minum air putih doang buat nahan lapar. Jadi kalau rasa lapar minum air putih, ngerasa lapar minum air putih. Tuh. Udah gitu tuh mie pas kebetulan dibilang kita nanam kangkung, jadi kita petik tuh kangkungnya sampai botak banget itu kangkungnya, yang daun mudanya nggak ada, tinggal daun yang tua-tua. Kita petik, kita ambil banyak buat masak mie gitu. Jadi mie 1 bungkus itu buat bagi bertiga, airnya dibanyakin buat kita makan bertiga itu, karena kelaparan banget. Itu rasanya enak banget karena kelaparan ya, rasanya enak banget. Jadi telur yang 1 itu dibagi, telur digoreng ya, mungkin waktu itu minyak gorengnya juga nggak ada, saya lupa itu, kalau nggak salah direbus itu telurnya buat kita makan malam. Pokoknya enak banget. Pas keesokan harinya, kan dulu masaknya tuh nggak pakai gas ya, makanya minyak tanah kita habis dan kita bingung. Beras tinggal sedikit, untungnya masih ada beras, tinggal sedikit, nggak bisa masak karena nggak ada minyak tanah. Terus aku sama kakak tuh masak pakai kertas gitu, pakai kertas. Kita buat itu tuh tungkunya tuh kita buat dari tanah, terus kita ituin dipakai papan juga kan. Kita masak tuh berasap kan, kita berasap itu rumah. Aku sama kakakku tuh jagain gitu kan, dijagain air juga, takut kebakaran gimana gitu kan. Pakai kertas yang bekas-bekas buku kita sekolah gitu, yang udah nggak dipakai lagi, itu kita bakar. Terus ada tetangga bilang, ih rumahnya itu banyak asap, dibilang kayak gitu kan. Terus aku keluar gitu, itu biar nggak ditanyain sama tetangga. Aku keluar, pas selesai tang tuh nasinya, terus langsung kita matiin apinya, kita siram-siram, akhirnya kita bisa makan. Dan itu pengalaman itu nggak bisa saya lupain sampai sekarang. Pokoknya dalam hati saya berusaha mungkin biar gimana pun, pokoknya saya susah, jangan sampai adik-adik saya atau anak-anak saya ngerasain. Cuman yang saya sedihkan juga gitu, ada salah satu tetangga sering ngasih sayur basi. Iya, sayur basi, mungkin sayur itu sisa mereka sayur pagi ya, mungkin udah nggak mau mereka makan, tapi sayang dibuang, mungkin sayur dibuang mending dikasih ke kita gitu. Itu pernah itu berturut-turut mungkin sampai 4 kali itu ngasih sayur basi itu gitu ke kita. Dan aku dendam sih enggak sama orang itu gitu, sering ngasih sayur basi enggak. Dan ternyata aku dengar juga dari adik-adikku yang tinggal di situ sering dikasih sayur basi juga sama orang itu gitu. Dan kita nggak sakit hati, enggak, cuman itu jadikan pelajar hidup aja buat kita gitu. Dan terutama bagi aku pelajaran juga buat diri aku sendiri gitu. Aku nggak dendam, aku cukup doain orang itu biar dia nggak perlakukan orang juga selain kita, dia nggak perlakukan juga orang lain gitu, seperti itu gitu. Karena kita nggak mau makan sayur basi berarti orang nggak mau juga gitu, bukan berarti karena dia kelihatan orang susah dia mau makan sayur basi juga, nggak kayak gitu kan. Kita berbuat baik sama orang gitu,
otomatis orang akan menghargai kita, akan menyayangin kita gitu. Makanya tunjukin yang terbaik buat siapapun, terutama buat orang-orang di sekitar kita. Tetap berbuat baik sama orang di lingkungan kita, di sekitar kita. Buat teman-teman, jangan nyerah, jangan putus asa yang sedang ada masalah, jangan merasa paling diremehkan, paling direndahkan, paling dibenci orang. Jangan, tetap semangat, tetap tunjukin yang terbaik buat diri sendiri, buat orang tua, buat orang-orang. Oke, sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga sukses dan tetap semangat.